ada di genggaman tangannya, Wak. Sambil menangis sesenggukan, Vega bilang, abang janinnya ada lagi. Ternyata aku hamil bayi kembar, katanya. Melihat hal itu, Ahmad juga gak kalah syoknya, Wak. Dia bersedih lagi, dia langsung memapah Vega keluar dari kamar mandi dan langsung memanggil bidan. Dan setelah diperiksa, bidan juga mengkonfirmasi bahwa memang betul gumpalan darah itu memang janin. Bidan itu bilang, Bu Vega, ibu sudah keguguran 2 janin. Dan dari tadi pendarahannya juga belum selesai. Kamu harus segera ditangani sama dokter, kata bidan yang ada di puskesmas ini. Memang sedari tadi Wak Vega ini belum ditangani sama dokter. Waktu udah nyampe di puskesmas kedua ini, dia datang baru cuman diinfo saja sama bidan karena memang dokternya belum datang. Vega nanya lah, kan dokternya kapan datangnya Bu bidan? Besok pagi Bu, paling lama jam 8 pagi lah. Udah nggak apa-apa, Ibu Vega sama suami istirahat di sini aja dulu. Besok saya kabarin kalau misalnya dokternya sudah datang. Disuruh nunggulah lagi sampai besok kan. Dah tuh tidurlah Kuna dia. Keesokan harinya dokternya pun akhirnya datang nih, alhamdulillah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter tuh bilang, Bu Vega, ibu memang mengandung anak kembar. Dan saat ini kedua janinnya sudah keluar. Tapi ibu tetap harus di USG untuk memeriksa apakah masih ada jaringan yang tertinggal di dalam rahimnya ibu. Kalau memang masih ada yang tertinggal, nanti bahaya Bu, Pak. Tapi masalahnya di puskesmas ini kami belum punya alat USG. Untuk itu ibu sama bapak harus kami rujuk dulu ke rumah sakit. Nah, perjalanan menuju ke rumah sakit dari puskesmas kedua nih sekitar 2 jam. Gimana Nadia? Pak Roji udah balik. Untungnya waktu itu si Ahmad nyewa mobil Wak, sekaligus juga sama supirnya. Nah oke Pak, nanti kami akan bawa langsung ke rumah sakit. Udah sat singkat cerita. Setelah melalui 2 jam perjalanan, nyampe lah ini kami di rumah sakit kan. Nyampe di rumah sakit yang dimaksud, Vega langsung buru-buru di USG, betul. Dan ternyata benar aja Wak, pada saat itu memang masih ada jaringan yang tertinggal sehingga Vega harus tetap dikuret. Tapi masalahnya, fasilitas di rumah sakit ini belum memadai buat kuretan. Akhirnya lagi-lagi aku dirujuk lagi ke rumah sakit di kabupaten yang fasilitasnya lebih bagus, ya kan. Dengar instruksi itu menangis lah aku langsung lagi, bukan rasa sakit lagi, kesal aku dah. Sambil memeluk Ahmad, Vega bilang, aku nih capek bang, dari kemarin dirujuk terus dilempar terus ke sana kemari, aku tuh capek, badan aku udah sakit semuanya, aku udah gak tahan lagi. Paham betul aku gimana perasaannya siapa ini kan. Dengan lembut Ahmad mencoba menguatkan istrinya, Dek udah semangat kamu, tinggal 1 langkah lagi kita nyampe di rumah sakit kabupaten, nggak apa-apa, kamu tahan, setelah dikuret mudah-mudahan kamu sembuh, udah nggak pendarahan lagi, udah nggak pingsan-pingsan lagi. Kalau dibiarin kayak gini kamu bakal sakit-sakitan terus, kata suaminya kan. Rumah sakit tuh jauh bang, jauh kali, 5 jam perjalanan dari sini, 5 jam perjalanan lagi Wak. Iya bang tahu, tapi gimana nih, kita nggak ada pilihan lain. Kamu ada abang di sini, kamu nggak sendirian. Ayo lah, yuk semangat gitu. Bayangkan Wak, gimana tuh? Udah tuh setelah Vega ini merasa lebih tenang lagi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit kabupaten Wak. Ya, tapi sayangnya di sini mobil yang Ahmad sewa tadi dari puskesmas ke rumah sakit yang pertama ini tidak menyanggupi mengantar mereka sampai ke ujung kecamatan, which is ke rumah sakit kabupaten itu Wak. Dia nggak bisa tuh kalau ngantar sampai ke kabupaten sana, rumah sakit kabupaten nggak bisa. Mohon maaf Pak ya, saya nggak bisa Pak. Akhirnya apa? Setelah sampai di ujung kecamatan, disitulah aku sama Ahmad diturunin, Nat. Kami cari kendaraan lain, mau nggak mau. Supirnya nggak mau ngantar. Nah, bayangkan lagi sama kalian tuh. Singkat cerita, sampailah Vega sama Ahmad tuh di ujung kecamatan Wak. Mereka pun turunlah dari mobil rental itu dan bersiap mencari kendaraan yang lain. Ya Allah, kasihan kali ya. Ahmad sempat waktu itu terpikir buat rental mobil lagi Wak, tapi untungnya tidak lama kemudian adalah ini satu mobil yang melintas dan berhenti tepat di sampingnya mereka. Pengendara mobil itu adalah seorang laki-laki. Dia nurunin kaca mobilnya kan, dan dia ngomong sama Ahmad kayak gini, Bapak Ibu mau kemana? Sepertinya mau bepergian jauh ya, katanya gitu. Iya Pak, kami mau ke rumah sakit di kabupaten. Di sekitar sini ada rental mobil nggak Pak ya? Kata Ahmad. Oh kalau gitu nggak usah rental mobil, sama saya aja. Kebetulan saya sering kok jadi sopir antar kota, kata si bapak ini. Nah di situ Ahmad sama si Pak supir tadi pun langsunglah menego harga. Hingga akhirnya setelah mereka sampai di nominal yang disepakati, Ahmad pun segera memapah Vega masuk ke dalam mobil. Jadi pakai mobil bapak ini cuma dibayar. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit kabupaten ya. Nah selama di perjalanan Wak, bapak supir ini ramah kali Nadia. Sambil berbahasa basi dia nanya, sakit apa kok mau bawa ke rumah sakit? Ini Pak, istri saya keguguran. Oh,
keguguran. Semoga lekas membaik ya Bu, kata kayak gitu. Iya Pak, makasih. Waktu itu aku cuma mengangguk lemah aja Nadia. Lalu nggak lama kemudian Ahmad bilang lagi, oh ya Pak, Bapak tahu nggak ya pemakaman di sekitar sini tuh di mana, katanya. Loh kenapa Pak tiba-tiba nyari pemakaman, buat apa, kata si bapak supir. Ini loh soalnya rumah saya sama istri saya kan jauh Pak dari sini. Kebetulan ini janin kami belum dikubur. Kalau nunggu sampai pulang takut keburu busuk Pak. Makanya rencananya mau saya kubur aja nih di pemakaman terdekat, kata si Ahmad. Nah denger ucapan ini Wak, si sopir itu nampak terdiam bentar. Macam lagi memikirkan sesuatu lah gitu Nadia. Dia diam bentar kan. Habis itu dia ngomong, oh gini aja Pak, kebetulan saya punya kenalan. Rumahnya nggak begitu jauh lah dari sini. Dia juga sering tuh bantu ibu-ibu yang keguguran kayak istri bapak nih. Biarlah Pak, dia aja yang bantu nguburin janin kalian. Gimana? Kalau mau nanti saya antar langsung nih ke sana, kata si Pak supir. Oh boleh Pak, boleh. Alhamdulillah kalau gitu, tolonglah Pak antarkan kami ke sana, kata si Ahmad. Oh iya Pak, iya Pak. Kalau